Bertemu kembali dengan saya Jupriyansa. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penelitian geografi. Baiklah, sebelum kita memulai kelas pembelajaran jarak jauh pada hari ini, kita mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Pengertian penelitian. Penelitian adalah suatu penyelidikan secara sistematis terhadap suatu objek yang sistematis, terencana, dan menggunakan metode ilmiah. Selain itu, penelitian juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menjadi syarat agar geografi dan bidang-bidang lainnya bisa diterima sebagai ilmu. Tujuan penelitian: pertama, mengungkapkan suatu pengetahuan baru. Kedua, mengembangkan proses atau produk baru. Ketiga, memecahkan masalah yang ada. Keempat, mengumpulkan informasi yang sebenarnya sudah ada. Tahukah Anda objek dari penelitian geografi? Objek dari ilmu geografi adalah fenomena dan gejala alam yang ada di permukaan bumi dan hubungannya dengan manusia. Dari objek yang dipelajari geografi tersebut, maka kita bisa katakan bahwa geografi tidak hanya terdiri atas satu kajian bidang saja. Karena geografi merupakan ilmu yang dibentuk dari berbagai bidang kajian yang berbeda dan membentuk suatu kesatuan ilmu yang solid, maka menurut sifatnya geografi multivariati. Pendekatan dan analisis geografi. Next, kita masuk pada pendekatan. 1. Pendekatan keruangan. Dalam pendekatan keruangan ini digunakan beberapa analisis, yaitu pendekatan keruangan dan perencanaan secara teori difusi. Kita bahas selanjutnya teori difusi. Teori ini memiliki dua arti yang berbeda, yaitu difusi ekspansi dan difusi penampungan. Difusi ekspansi adalah suatu proses di mana informasi, material, dan sebagainya menjalar melalui suatu populasi dari satu daerah ke daerah lain. Difusi penampungan yaitu proses yang sama dengan penyebaran ke ruangan, dari mana informasi atau material yang didifusikan meninggalkan daerah yang lama dan berpindah atau ditampung di daerah yang baru. Pendekatan ekologi. Dalam pendekatan ekologi terdapat dua teori pendukung, yaitu teori ekosistem dan teori lingkungan. Dari pendekatan ekologi, berdasarkan dua teori yang mendukungnya, bisa diamati bahwa manusia tidak hanya melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan fiskal dan biologis, tetapi juga berinteraksi dengan manusia lainnya di lingkungan sosialnya. Pendekatan kompleks wilayah. Analisis kompleks wilayah ini merupakan kombinasi dari analisis keruangan dan ekologi, di mana dengan adanya analisis konflik ini akan didapatkan suatu analisis mengenai wilayah melalui pengertian areal differentiation, yaitu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena setiap wilayah berbeda. Dengan adanya analisis ini bisa dibuat ramalan wilayah dan perencanaan wilayah menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Kita lanjut. Data penelitian. Sebelum dilakukan penelitian, Anda harus mengetahui data seperti apa yang Anda cari. 1. Berdasarkan sumber. Berdasarkan cara memperolehnya atau sumbernya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari orang pertama dan diolah oleh organisasi dan perorangan.
Data primer ini diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, serta ada hubungannya dengan yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang sebelumnya telah mengumpulkan data dan mengelolanya secara umum. Berdasarkan sifatnya maka data dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa deskripsi, ungkapan ataupun makna-makna tertentu yang harus diungkap peneliti. Data kualitatif berfungsi untuk menjelaskan secara deskriptif suatu permasalahan. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang hasilnya bisa diolah dan dianalisis. Selain itu, data kuantitatif juga bisa berasal dari data kualitatif yang ditransformasikan menjadi angka lewat kode-kode sesuai jenjangnya. Next, halaman berikut kita bahas tentang teknik pengumpulan data. Selain mengetahui jenis data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya harus dilakukan pengelolaan data. Berikut ini beberapa teknik untuk mengelola data berdasarkan jenis data. Pertama, data kuantitatif. Data-data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif dirumuskan dalam bentuk kata-kata yang direkam dalam catatan atau files notes. Data kualitatif apabila diolah berdasarkan ketentuan yang benar akan bisa membentuk kerangka teori baru. Untuk itu, dalam mengolah data kualitatif terdapat 3 tahapan kegiatan sebagai berikut. Pertama, reduksi data. Reduksi data ini yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Intinya, reduksi data bisa diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk teks naratif, bentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Yang C, penarikan kesimpulan. Pengelolaan data secara kuantitatif disebut juga pengelolaan data secara statistik. Dalam pengelolaan data secara statistik memerlukan perhitungan secara matematis. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam pengelolaan data kuantitatif. Dalam pengolahan data kuantitatif juga melalui 3 tahapan sebagai berikut. Pertama, di sini kita lanjut. Editing yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data yang digunakan. Coding yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di setiap instrumen penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisa dan menafsirkan terhadap data-data. Biasanya kode yang digunakan dalam bentuk angka. Tabulating yaitu memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Melalui tabulating, data lapangan terlihat lebih ringkas dan bisa dibaca dengan mudah. Kita masuk pada teknik pengolahan data. Setelah mengetahui jenis data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya harus dilakukan pengolahan data. Berikut
Ya, untuk mengelola data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama, data kualitatif. Data-data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif dirumuskan dalam bentuk kata-kata yang terekam dalam catatan atau file notes. Untuk itu, dalam mengelola data kualitatif terdapat 3 tahapan, hampir sama seperti tadi, reduksi data. Namun pada reduksi data yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan. Penyajian data yaitu sebagian sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dalam pembentukan konfigurasi yang utuh, di mana dalam penarikan kesimpulan ini memperhatikan perkembangan dari perolehan data secara bertahap hingga menjadi konfigurasi yang utuh. Data kita masuk pengolahan data kuantitatif. Pengolahan data secara kuantitatif disebut juga pengolahan data secara statistik. Nah, dalam pengolahan data secara statistik memerlukan perhitungan secara matematis. Dalam pengolahan data kuantitatif juga melalui 3 tahapan sebagai berikut: editing, coding, tabulating. Ya, hampir sama tadi. Lanjut, teknik analisis data. Kita masuk pada sub judul baru, teknik analisis data. Dalam melakukan analisis data diperlukan ketelitian serta sikap kritis dari peneliti. Untuk itu, dalam penelitian geografi terdapat 4 teknik analisis data. Pertama, analisis data secara statistik. Teknik analisis data secara statistik meliputi 1. Tes hipotesis. 2. Tes frekuensi distribusi. 3. Tes signifikansi. D. Analisis regresi linear dan non-linear. Analisis klasifikasi, analisis faktor, dan terakhir analisis pola dan indeks ruang. Kita lanjut. Analisis data dengan linear dan non-linear. Penginderaan jauh mengacu pada berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Dalam metode penginderaan jauh ini terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama, perumusan masalah dan tujuan. Kedua, evaluasi kemampuan. Ketiga, pemilihan prosedur. Keempat, persiapan. Kelima, interpretasi data. Dan terakhir, penyajian laporan. Lanjut, analisis data komputer. Sekarang ini para peneliti sudah menggunakan komputer untuk menganalisis data penelitiannya. Dengan menggunakan komputer, data bisa dianalisis dengan cepat dan tepat. Lanjut, yang keempat, analisis data secara deskriptif. Analisis data deskriptif penting untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif, baik dalam geografi sosial maupun geografi fisik. Variabel penelitian. Kita masuk pada variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dalam sebuah penelitian terbagi menjadi 5, yaitu pertama, variabel. Kedua, independen. Ketiga, variabel dependen. Keempat, variabel moderating. Kelima, variabel intervening. Dan yang terakhir, variabel kontrol. Lanjut, penulisan laporan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan hasil penelitian secara umum dibagi menjadi dalam 3 bagian, yaitu bagian pembukuan, bagian isian, dan bagian penutup. Bagian pembukaan terdiri atas 5 komponen, di mana komponen tersebut harus disusun secara utuh sebagai berikut. Judul penelitian. Judul penelitian merupakan cerminan dari topik penelitian yang dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif, jelas, dan bisa ditangkap dalam pandangan sekilas. Kata pengantar.
Kata pengantar berisi keterangan dari penulis mengenai tulisannya. Isi dari keterangan kata pengantar biasanya pendek dan tidak lebih dari 1 halaman, menjelaskan mengapa sasaran penelitian dipilih oleh peneliti. C. Daftar isi. Daftar isi menunjukkan bagian-bagian dari laporan dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kita lanjut, daftar tabel. Daftar tabel memuat judul-judul setiap tabel yang ada dalam laporan penelitian. Daftar tabel disusun berurutan sesuai nomor setiap tabel. Dan yang terakhir, daftar gambar. Daftar ini juga memuat keterangan atau judul gambar, ilustrasi, diagram, peta yang ada dalam laporan penelitian. Bagian isi, kita bahas masalah bagian isi. Adapun kemudian dalam isi laporan, yang pertama bab 1 pendahuluan, itu ada latar belakang penelitian atau latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kalau bab 2-nya landasan teori, telaah pustaka, landasan teoretik, hipotesis. Bab 3-nya metodologi penelitian, identitas variabel, populasi dan penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis dan teknik analisis apabila menggunakan statistik. Dan bab 4, analisis data, latar belakang objek penelitian, dan analisis data. Bagian penutup. Pada bagian penutup terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran yang perlu untuk dilampirkan, dan indeks. Adapun bagian tersebut secara rinci sebagai berikut. Daftar pustaka. Disusun keterangan mengenai buku-buku atau laporan-laporan yang digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam daftar pustaka ini seperti nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbit, dan nama penerbit. Kalau sumber yang digunakan berupa jurnal atau laporan penelitian, susunannya adalah nama penulis, tahun penulis, judul penulis, nama jurnal, jilid, nomor, dan halaman. Lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran memuat hal-hal yang dirasakan perlu untuk diikutsertakan dalam laporan hasil penelitian seperti surat-surat izin, tabel-tabel, dan grafik-grafik, format instrumen, dan unsur lain yang dirasa perlu untuk menunjang hasil penelitian yang disampaikan. C. Indeks. Indeks disusun per istilah yang digunakan dalam laporan penelitian. Penyusunan dilakukan menurut urutan abjad. Itulah pada bagian indeks tadi. Nah, itulah penyampaian dari saya selaku guru pengampu mata pelajaran geografi. Semoga apa yang telah dipaparkan dan diterangkan ini menjadi manfaat dan barokah. Marilah kita akhiri pembelajaran secara daring ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.